Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Takwa, pada video kali ini kita akan kembali membahas kisah solawat dari orang-orang yang telah membuktikan kedahsyatan solawat yang mereka baca di dalam hidupnya dan mereka merasakan kedahsyatan solawat itu. Bagaimana kisah mereka? Ayo kita bahas. Sebelum lanjut, mari dukung channel ini untuk berdakwah menyebarkan kisah-kisah Islam. Kisah pertama, yaitu terbebas dari siksa kubur dan langsung tinggal di singgasan surga akibat rajin membaca solawat. Kisah ini pernah dikisahkan oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Habib Musa Kazim bin Ja'far As-Segaf, bahwa pada suatu hari hiduplah seorang wanita yang sangat rajin membaca solawat di dalam hidupnya. Bahkan sepanjang hidupnya ia lebih memilih untuk selalu fokus mengamalkan solawat. Dan pada suatu hari, wanita itu wafat dan ia pun segera dikebumikan oleh pihak keluarganya. Lalu beberapa saat kemudian, putra dari wanita itu pun bermimpi bahwa di dalam mimpinya, ia melihat ibunya sedang berada di singgasana yang sangat mewah. Kemudian ia pun bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, bagaimana keadaanmu setelah dikebumikan?" Kemudian ibunya menjawab, "Wahai anakku, setelah aku dikuburkan, aku pun menunggu malaikat mungkar dan nakir yang biasanya datang kepada orang yang telah dikebumikan untuk menanyainya. Akan tetapi, aku pun menunggu sangat lama, namun kedua malaikat itu tidak kunjung datang. Sampai akhirnya, kakiku bisa digerakkan dan bisa berdiri. Lalu tiba-tiba, runtuhlah dinding-dinding kuburku. Kemudian, aku melihat cahaya yang sangat terang. Ternyata, cahaya itu berasal dari bidadari-bidadari yang berada di kebun-kebun yang buahnya sangat melimpah." Kemudian aku pun bertanya kepada bidadari itu, "Di manakah malaikat mungkar dan nakir? Mengapa mereka tidak datang menanyaiku?" Lalu bidadari itu menjawab, "Wahai ibu, mereka tidak akan pernah datang kepadamu." Wanita itu pun kaget dan berkata, "Mengapa?" Bidadari itu pun menjawab, "Karena engkau telah berada di dalam surga dan engkau bisa langsung berada di sini karena engkau banyak mengirimkan solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga malaikat mungkar dan nakir tidak datang menanyaimu." Masya Allah, kedahsyatan solawat yang luar biasa. Kisah kedua, ahli zuhud yang berhutang 500 dirham dan lunas berkah mengamalkan solawat. Pada suatu hari, hiduplah seorang zahid atau orang yang berperilaku zuhud, namun ia memiliki hutang sebesar 500 dirham atau jika dirupiahkan berkisar sekitar 2 juta rupiah. Orang zahid itu sangat gemar membaca solawat dalam hidupnya dan selalu konsisten untuk mengamalkannya. Lalu pada suatu malam, lelaki zahid itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berpesan kepadanya, "Temuilah Abu Hasan Al-Kisai. Dia adalah seorang laki-laki yang terkenal di Nasyapur dan sering memberikan santunan pakaian kepada 10.000 orang miskin pada setiap musim gugur. Lalu katakan kepadanya bahwa aku menyampaikan salam untuknya dan juga memerintahkannya untuk bersedekah sebanyak 500 dirham kepadamu. Adapun tandanya adalah setiap malam ia selalu membaca solawat kepada aku sebanyak 100 kali dan pada malam hari ini ia tidak bersolawat kepada aku." Kemudian keesokan harinya, orang zahid itu pun pergi menemui lelaki Nasyapur tersebut. Lelaki zahid itu berkata, "Rasulullah SAW telah mengutusku agar aku menemuimu dengan tanda ini." Maka mendengar hal itu, lelaki itu pun menjatuhkan dirinya dari tempat duduknya dan langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelaki itu pun berkata, "Ini adalah rahasia antara aku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diketahui oleh siapapun. Sungguh benar apa yang dikatakan Rasulullah." Kemudian lelaki itu pun memberikan uang kepada orang zahid itu dan tak tanggung-tanggung ia pun memberikan uang sebanyak 2.500 dirham. Lalu ia pun berkata, 1.000 dirham ini untuk kabar gembira yang Anda bawa. Lalu 1.000 dirham ini karena Anda telah mengingatkanku atas kelalaianku bersolawat. Dan 500 dirham ini adalah sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Lelaki itu pun juga berpesan kepada orang zahid itu agar besok hari datang menemuinya kembali. Masya Allah. Kisah ketiga, yaitu kisah seorang pembantu
yang digandeng tangannya oleh Rasulullah SAW. Seorang ulama besar yang bernama Abu Abdullah berkata bahwa kami mempunyai seorang pembantu yang mengabdi kepada seorang raja, dan orang itu dikenal karena suka berbuat kerusakan. Namun pada suatu malam, ulama itu bermimpi melihat pembantunya itu sedang bergandengan tangan dengan Rasulullah SAW. Ulama itu pun keheranan dan berkata, "Wahai Rasulullah, lelaki itu orang fasik. Bagaimana mungkin baginda sudi bergandengan tangan dengannya?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah mengetahuinya, namun dosa-dosanya telah berlalu dan aku telah memberikan syafaat untuknya." Kemudian ulama itu bertanya lagi, "Wahai Nabi Allah, dengan perantara apa orang itu bisa sampai pada derajat itu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Dengan memperbanyak sholawat kepada aku. Dan sesungguhnya setiap malam ketika menjelang tidurnya, orang itu selalu bersalawat kepada aku 1000 kali." Kemudian keesokan harinya, ulama itu melihat pembantunya sedang menangis. Pembantunya itu pun mendatangi ulama itu dan duduk di hadapannya. Kemudian berkata, "Wahai Abdullah, rentangkanlah tanganmu, karena Rasulullah telah menyuruhku agar aku bertaubat sambil memegang tanganmu. Rasulullah juga telah menceritakan kepada aku dialog antara dirimu dan beliau mengenai keadaanku tadi malam." Kemudian pembantunya itu pun bertaubat. Setelah bertaubat, ulama itu pun bertanya kepada pembantunya terkait mimpinya itu. Pembantunya pun menjawab, "Rasulullah SAW mendatangiku lalu menggenggam tanganku. Kemudian beliau bersabda, 'Bangunlah, aku akan memintakan syafaat untukmu kepada Tuhanku karena bacaan salawatmu kepadaku.' Maka saya pun berdiri bersama Rasulullah dan beliau memberikan syafaatnya kepada aku. Kemudian Rasulullah berpesan, jika pagi hari telah tiba, maka datangilah Abdullah dan bertobatlah di atas tangannya, serta istiqomalah dengan pertaubatanmu. Masya Allah." Kisah keempat, diampuni dosa-dosanya karena rajin bersolawat. Seorang ulama besar umat Islam dari kalangan tabi'in bernama Imam Hasan al-Basri pernah bercerita bahwa, "Saya bermimpi melihat Abu Usamah Nuh ibnu Maryam. Kemudian saya bertanya kepadanya, 'Hai Abu Azam, apa yang telah Allah perbuat kepadamu?' Maka ia menjawab, 'Allah telah mengampuniku.' Lalu saya bertanya kepadanya, 'Dengan amalan apa Anda diampuni?' Abu Azam pun menjawab, 'Setiap kali saya menyebut hadis dari Rasulullah SAW, saya selalu berselawat kepada beliau, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuniku karena amalan itu.' Masya Allah. Terkait dengan solawat, sebagian ahli hikmah pernah berkata bahwa kesehatan fisik terletak pada sedikitnya makanan, dan keselamatan ruh bergantung pada sedikitnya perbuatan dosa, dan keselamatan agama terletak pada solawat kepada manusia terbaik sepanjang masa, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Itulah 4 kisah tentang kedahsyatan solawat yang diberikan kepada orang-orang yang rajin mengamalkannya. Semoga dengan kisah-kisah tersebut bisa memotivasi kita untuk selalu semakin rajin bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga jika terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.